Kisah inspiratif bersama Hanif Al-Qadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanif Al-Qadri kembali bersama Anda dalam kisah inspiratif untuk hari ini. Hari ini kita kembali mengangkat tema soal orang tua, khususnya sosok ibu. Benar kata Allah, bahwa ketika orang tua berada pada usia lanjut, maka perilaku dan kebiasaannya akan kembali seperti anak-anak. Dan itu menjadi ujian buat kita sebagai anak. Bagaimana sabarnya dan telatennya kita menghadapi beliau. Tapi sayangnya banyak keluarga, banyak anak menjadikan ini sebagai sumber masalah, sehingga orang tua dioper ke kiri dan ke kanan karena penolakan untuk menjaga dan memelihara beliau di usia lanjutnya. Ini merupakan kisah nyata yang diceritakan kembali dalam versi kisah inspiratif. Sudah 2 tahun ini, emak ikut tinggal di rumahku. Emak yang sudah sepuh dan berusia lebih dari 60 tahun. Dulu, emak itu tinggal berdua dengan bapak di desa. Tapi semenjak kepergian beliau, emak tinggal sendirian. Dan aku tidak tega meninggalkannya. Makanya aku ajak emak tinggal di rumah di kota bersama kami. Awalnya sih Bang Ardi, kakak tertuaku, sempat mengajak emak tinggal bersamanya. Tapi gak tahu, lama-kelamaan karena istrinya keberatan dengan emak yang makin hari katanya makin rewel dan banyak sekali maunya. Emakmu itu loh, kadang-kadang sudah nahan hati mbakmu melihat kelakuan emak. Cerewetnya minta ampun, keluh Bang Ardi ketika mengantarkan emak ke rumahku. Semakin senja, tingkah emak seolah-olah melampaui batas, kata istri kakakku. Beliau seakan-akan melampiaskan rasa ketika muda dulu. Bang Ardi menimpali, emak dahulu terlalu menurut pada bapak dan gak pernah ada maunya. Tapi sekarang, ketika tua, rasa yang dahulu ia tahan dengan mudah ia ungkapkan. Nasi goreng yang pakai bumbu instan lah, kayak gini gak enak, kayak gitu apalagi. Pakaian jangan di laundry, kata beliau gak bersih, mending dicuci sendiri. Anakmu jangan dijajanin terus, gak sehat, entar batuk, entar sakit. Atau persoalan-persoalan kecil seperti membeli hiasan dinding yang kata beliau membuang-buang uang. Termasuk ketika kebiasaan kami, misalnya di hari libur harus bangun kesiangan. Emak pun akhirnya marah karena menganggap kami menjadi seorang anak yang pemalas. Setiap hari selalu saja ada omelan emak mewarnai hari-hariku. Ketiga anakku kadang-kadang kena sasaran ocehan emak. Ada saja yang salah di mata beliau. Dengarkan saja dek, gak usah diladenin. Wajar orang tua. Nasihat suamiku ketika aku mengeluhkan sikap emak yang kadang-kadang menjengkelkan. Kadang memang aku emosi juga bang, kalau lama-lama emak kayak gini terus. Suamiku tersenyum, kemudian mencubit pipiku. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk merawat orang tua kita. Jangan sampai kelak kita menyesal ketika beliau sudah tiada. Aku diam, bergeming. Benar juga kata suamiku. Pada suatu hari, Senin pagi, suamiku masih dinas di luar kota. Kebetulan yang bantu di rumah terlambat datang. Anak-anak hari itu rewel, mandi pun harus ribut
Sarapan mesti berantem dan pakai seragam. Lambatnya setengah mati. Ayo nak, buruan ntar mama terlambat. Ucapku gusar sudah tidak sabar. Jam 8 pagi ini mama ada rapat di kantor. Semalam aku tidak enak badan, batuk dan pilek. Mungkin kecapean karena sudah 3 hari begadang mengerjakan laporan. Tiba-tiba emak datang. Nak, cangkul kita di mana ya? Tanya beliau ketika aku sedang memakaikan sepatu si bungsu. Gak tahu mak, tanya Bi Inah saja nanti di belakang, jawabku. Ada-ada aja beliau. Dikala kita lagi sibuk-sibuk pagi-pagi begini, beliau malah nanyain cangkul. Emak kemarin udah nanya Bi Inah, katanya dia nggak tahu. Ya udah mak cari di belakang aja. Coba cari aja di belakang mak, jawabku sudah mulai kesal. Aku mendesaknya mencoba mencari cangkul di jam genting seperti ini sendirian. Aisyah, ayo nak buruan. Aku memanggil putriku yang dari tadi tidak keluar kamar. Waktu semakin bergerak meninggalkan angka 7 dan aku pun semakin gelisah. Iya ma, bentar. Masih nyari buku PR semalam gak ketemu, jawab Aisyah. Mama tunggu 5 menit ya. Adikmu sudah di mobil semua. Kalau kamu belum keluar, kami tinggal. Emakku datang lagi. Nah, kamu bantu dulu cari cangkul. Toh kamu belum pergi. Ucap beliau mulai gusar juga. Aku bergeming. Malas menanggapi beliau pagi-pagi begini. Nah, ingat dulu di mana kamu menaruh cangkulnya. Emak mendesak, raut wajahnya mulai terlihat kesal. Aisyah putriku berlari keluar rumah. Ia segera masuk ke mobil. Aku dan anak-anak berangkat ya mak. Aku mengambil punggung tangan beliau dan menciumnya cepat. Tiba-tiba emak menarik lengannya. Gak mau, cari cangkulnya dulu, ucap beliau lagi. Ntar sore ya mak. Aku tersenyum berusaha bersabar menghadapi beliau. Emak maunya sekarang, emak perlu cangkul. Beliau mulai membentak. Mak, aku ini sudah terlambat. Hari ini aku ada rapat. Kalau presentasiku gagal, semuanya bisa gawat. Emak jangan buat masalah dong. Untuk apa coba nanya cangkul pagi-pagi? Wajar saja mak kalau istri Bang Ardi gak betah sama emak. Kalau emak rewel kayak begini. Aku beranjak meninggalkan emak. Masuk mobil, membanting pintunya. Kesal. Sekilas kulihat emak terdiam dengan netra yang berkaca. Jantungku berdetak cepat, seolah ada yang mengejar. Nafasku terasa sesak dan kedua netraku memanas. Baru kali ini aku membentak emak. Sebelumnya aku berhasil menahan diri dari kerewelan beliau. Namun kesabaran ternyata memang ada batasnya. Meledak sudah amarah itu pagi ini. Mama jangan kasar gitu dong ma sama nenek, ucap Aisyah putriku. Aku diam. Biasanya mama kan sabar. Yusuf putra keduaku juga menimpali. Nenek pernah bilang loh ma, dulu waktu kecil mama orangnya juga rewel. Kalau nanya gak bisa dihentikan. Tapi nenek suka. Itu artinya kata beliau mama itu pinter. Terus mama juga orangnya kalau ada maunya gak bisa ditunda. Dan nenek juga bilang kalau itu bagus. Artinya mama itu orangnya gigih. Aisyah berkata pelan kemudian. Aku bergeming kehilangan kata-kata. Anakku benar. Bukankah sifat emak dan aku kini sama? Kami sama-sama rewel banyak maunya. Selalu gigih bila ada keinginan. Tapi hanya ada satu
itu yang membedakan. Emak menganggap sikapku ini sebagai sebuah anugerah dan dengan senang hati menerimanya. Tapi aku dengan mudah menganggap emak sebagai beban dalam hidup ini. Tidak ada lagi pembicaraan di mobil hingga ketika anakku turun dan masuk ke gerbang sekolah. Ketiganya melambaikan tangan dengan netra yang juga berkaca. Emak yang bagiku rewel itu adalah kesayangan bagi putra-putriku. Aku menepuk setir mobil berkali-kali. 10 menit lagi pukul 8. Bila memacu kendaraan dengan cepat, maka aku masih bisa ke kantor tepat waktu. Tapi ada yang mengganjal di hatiku. Sebuah rasa yang berjudul penyesalan. Baru 2 tahun aja emak di rumah. Emak pun tidak sakit-sakitan. Beliau masih bisa makan, minum, membersihkan diri sendiri tanpa harus merepotkan kami. Hanya sedikit rewel saja. Tapi aku, anak yang telah 9 bulan dikandungnya, 2 tahun disusui, belasan tahun dirawat dan disekolahkan, hingga akhirnya menikah pun masih tetap menyusahkan. Begitu mudahnya aku menganggap emak sebagai beban. Pikiranku kacau. Tubuhku bergetar dengan nafas yang tersendat. Tumpah sudah air mata ini. Emak, maafkan aku. Aku segera memarkirkan mobil di garasi dan berlari ke kamar emak. Persetan dengan rapat dan presentasi, aku harus segera memohon maaf pada beliau. Paling-paling pekerjaanku akan diambil alih oleh teman kantor. Dan 2 tahun ini tidak dapat bonus. Aku pikir itu tidak terlalu penting. Hati emakku lebih berharga dari apapun. Maka tidak akan kubiarkan retak dan dadanya hancur karena kesedihan. Kedua netraku menyisir kamar emak yang kosong. Kemana beliau? Aku berlari ke dapur. Mana emak, Bi? Tanyaku pada Bi Inah yang sedang mencuci piring. Di halaman belakang, Bu. Entah lagi apa. Tapi kayaknya dari tadi ngocek-ngocek mata terus. Kayak nangis gitu. Segera aku ke halaman belakang, di mana banyak sekali tanaman emak tumbuh subur di sana. Emak sedang menggali sesuatu dengan pisau kecil ketika aku menghampirinya. Lagi apa, Mak? Tanyaku. Emakku menoleh dan tersenyum. Kamu gak ngantor? Aku menggeleng. Gak enak badan, Mak. Bohongku. Emak tadi mau minta cangkul buru-buru karena mau gali jahe merah ini. Semalam emak dengar kamu batuk gak berhenti. Jadi emak mau buat wedang jahe biar bisa kamu minum sebelum berangkat kerja. Makanya tadi emak buru-buru. Emak masih menggali tanah dengan pisau kecilnya. Aku bergeming. Air mataku menetes tanpa bisa kuhentikan sedikit pun. Emak sebenarnya gak berani pakai pisau dapur kamu. Kan pisau mahal. Nanti rusak kalau kena tanah. Makanya tadi cari cangkul. Bodoh. Apa ini? Dadaku kian sesak. Aku tidak tahu kenapa ini. Emak melanjutkan kalimatnya. Untung ketemu pisau kecil ini. Peninggalan bapakmu dulu. Ini coba lihat. Emak sudah dapat banyak sekali jahenya. Emak menunjukkan 5 ruas jahe merah di tangan kanannya. Ia beranjak dan tersenyum. Kamu istirahatlah dulu. Nanti wedang jahenya emak antar ke kamarmu. Ya Allah. Ya Allah, berkali-kali aku menyebut namanya.
Duhai hati, alangkah mudah setan merasuki diri ini. Betapa rapuh pertahanan diri. Durhakalah aku yang telah melukai hati wanita baik ini. Aku segera berlari dan memeluk tubuh kurus emak. Maafkan aku, Mak, maafkan. Aku sudah salah membentak emak tadi pagi. Emak memegang pundakku dan tersenyum. Enggak apa-apa. Emak kembali memelukku dan menepuk pundakku. Istirahatlah. Kamu pasti lelah, bisik emak. Air mata ini tidak bisa dibendung, terus tidak bisa dihentikan. Penyesalan, rasa berdosa. Aku hanya bisa meminta maaf kepada emak dan meminta ampun kepada Tuhan. Setiap orang tua akan sangat bahagia menghabiskan waktu merawat anak-anaknya. Namun kadangkala sebaliknya, tidak semua anak memiliki ketulusan dalam merawat orang tuanya, walau hanya dengan hitungan tahun. Demikian kisah inspiratif hari ini bersama Hanif Al-Qadri. Sampai jumpa.